kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberi persembahan dan kita nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, oh aku diberkati. Selanjutnya berikan kepada hambanya yang akan melayani. Tuhan, sejahtera dalam nama Yesus Kristus, kita semua kami mau bersyukur kepada Tuhan karena lewat pertolongan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dan tentunya kita datang di tempat ini kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kehidupan kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke 23. Kalau saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi kepada kedua orang ini, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 murid rasul itu. Silakan duduk. Nah, saudara dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita jemaat GPD Eklesia, kalau kita mendengarkan undi, itu jadi suatu dilema dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa ada seorang murid Yesus, adalah bendahara Yesus, yaitu yang namanya Yudas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yudas ini jadi pilih oleh Yesus untuk menjadi seorang muridnya dan diberikan kepadanya jabatan, yaitu bendahara. Ada banyak kali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yudas, tetapi Yesus mengampuninya. Pernah Yudas berkata, "Kenapa minyak dalam buli-buli minyak yang sangat mahal ini dipersembahkan oleh perempuan ini kepada Tuhan, menggosok kaki Yesus? Apakah itu bisa dijual untuk dijadikan pekerjaan Tuhan?" Nah, begitulah saudara yang dikasih Tuhan. Nah, maka itu Yesus masih memberikan kepada dia pertobatan. Dia belum memecat pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan ketika suatu waktu Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, keluarkan iblis yang ada padamu." Keluarkanlah iblis yang ada padamu. Yudas berkata kepada Yesus, "Yesus, aku ini adalah orang pilihanmu. Aku ini adalah pilihanmu sendiri." Nah, tapi ada hal-hal yang, maka Yesus itu adalah juru selamat, maka dia tahu, dia yang ciptakan manusia, maka dia bilang, "Di dalam hatimu itu ada iblis." Yang apa saudara yang dikasih Tuhan? Tidak benar dalam mengelola keuangan. Sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Nah, maka saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, maka Yesus sendiri merasakan apa yang Yudas lakukan. Dia lakukan adalah apa? Menjual juru selamat hanya dengan
30 keping perak. Nah, Anda bayangkan saudara yang dikasih Tuhan, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Itu ada jalannya dari sana, dari pengkhianatan seorang yang namanya Yudas. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, Yudas dikatakan dalam Bible, dia telah mendapatkan berkatnya. Alkitab tidak menulis Yudas kemana, tapi Alkitab dia telah mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, dalam arti kata ada hukum tabur tuai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu yang terakhir adalah apa? Yudas di Israel sampai sekarang ada tertulis Hakeldama. Nah, Hakeldama itu adalah tanah darah. Tanah darah yaitu di situ tempat Yudas menggantungkan diri dan dia dimakan oleh daging cacing. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah suatu aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada, bukan cuma kepada Yudas, bukan cuma kepada murid-muridnya, tetapi semua itu datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tentu berkenan kepada Tuhan, maka harus kita bertobat. Karena apa? Dia datang untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pilihan ketika Yudas mengkhianati Yesus dan Yesus menjalani Via Dolorosa dan dia mati, tapi 3 hari dia bangkit. Dan maka disitulah saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa orang yang dipilih, dan yang terpilih adalah 2 orang. Nah, saya kira saudara boleh tahu, membuang undi dengan mencabut undi beda. Jadi membuang undi itu adalah ada uang yang dipegang oleh teman-teman mereka sendiri dan dibuang ke atas. Lalu di situ ada, misalnya dulu kan ada gambar raja. Kalau dalam uang itu ada kepala raja, di belakang ada nominal harganya, uang, besaran uang itu. Ketika uang itu dilempar, maka mereka berdoa kepada Tuhan, siapa yang akan dipilih oleh Allah. Dan yang terpilih adalah apa, saudara yang dikasih Tuhan? Untuk menerima jawab, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar bagi mereka. Lalu mereka membuang undi bagi kedua. Yang undi adalah Matias. Dan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 murid itu. Jadi ketika undian itu dibuang dan ketika dibuka, maka undian itu kena kepada Yudas. Kena kepada Matias. Dan Matias mengatakan Yudas, dia dipakai oleh Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa jemaat mula-mula apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah ketika sudah buang undi, nah mereka diutus oleh Yesus, pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil keselamatan, engkau akan menumpangkan tanganmu terhadap orang sakit itu sembuh. Nah, seperti yang Om Yose katakan tadi, anak-anak harus meminta restu kepada orang tua. Kenapa saudara yang dikasih itu? Anak-anak itu harus mendengarkan perintah orang tua. Orang yang tidak mendengarkan perintah orang tua tidak akan panjang umur. Apa sebab? Alkitab berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia ya seperti dirimu sendiri. Dan hormatilah orang tua yang ada. Nah, maka itu, jika engkau menghormati orang tua, maka umurmu akan menjadi panjang. Itu adalah firman Tuhan. Bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan. Nah, itu tinggal pribadi kita masing-masing. Nah, kita sudah tahu Alkitab, kita sudah baca Alkitab, kita mengalami cobaan, kita mengalami godaan, kita mengalami diskriminasi. Dan di sini saudara dikasih Tuhan, ada pendeta Sutomani, dia berteman dengan saya. Dia bilang, kalau saya setampeleng, sudah Jo, itu kan so tua, sudah Jo. Bahkan dia bilang, kenapa saya mau diadu begitu? Saya bilang, tenang saja, berdoa kepada Tuhan. Ngana tuh gembala, ngana tuh pendeta, jadi orang harus dengar bangana. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada orang yang kita mengompori, dia datang kepada saya, dia bilang, aduh belum minta maaf tadi. Siapa? Dia panggil kita, kau tunggu di situ.
saudara kita bilang pada dia, sudah anak berdoa justru tua. Kalau kita sesuatu tampele, saya bilang nggak usah begitu, so tua apa mana tampele, anak yang rugi. Nah seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Ada satu waktu di tempatnya duduk di situ, saya sudah duduk karena saya kapasitas wakil ketua rayon yang dilantik oleh gembala. Yang majelis itu adalah ketua rayon dan wakil ketua rayon. Nah, itu adalah majelis jemaat. Ditambah dengan komposisi yang sudah diatur oleh gembala, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itulah yang dinamakan majelis. Bahkan saudara dikasih Tuhan, saya naik ke atas tempat duduk itu. Karena apa? Saya dipanggil oleh gembala. Padahal saya bilang biar juga kita duduk di bawah. Dan tidak apa-apa. Tapi saudara dikasih Tuhan, dia panggil. Duduk, layak duduk di situ. Dan saudara lama sekali saudara yang dikasih Tuhan. Maka itulah, saudara yang dikasih Tuhan menerima suatu permintaan seorang hamba, tidak usah ditolak saudara. Layanilah Tuhan. Apabila ada yang orang yang tidak senang kepadamu, doakanlah dia. Karena dia apa? Dia mungkin dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Atau dia bilang, so pikun dia. Nah itu yang terjadi. Nah ibu ketua rayon dulu ada. Dia bilang, siapa dia begitu? Dia pimpinan Abu Nawas, dia berpikiran. Sudah jadi memang begitu. So begitu dia model. Anda bayangkan seperti itu yang terjadi. Bahkan saudara ini saya mau keluar, dia paling sudah lama-lama tetap piring betul. Tapi saudara ini dia bilang sudah Jo. Mereka bilang sudah Jo. Nah itulah saudara. Apa yang terjadi? Tuhan balas saudara. Jadi kalau saudara mengalami demikian, saudara tidak usah ribut, doakan saja. Pasti Tuhan yang menghakimi. Dan kita hanya serah kepada Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Orang ini hamba-hamba Tuhan semua yang tentunya membutuhkan nasihat firman. Ada yang bilang sudah kikis itu firman. Ada yang bilang kita kurang nyata kikis itu firman. Nah, anda boleh pergi masuk neraka karena kalau begitu. Nah, tetapi saudara itulah sifat-sifat manusia, bahkan sifat-sifat Yudas masih ada dalam kehidupan kita. Tapi kita renang itu sudah tidak ada. Kelihatan sudah tidak ada, kelihatan sebagus-bagus. Apalagi dalam dalam kita menghadapi hal ini, hal yang sepele tidak usah dibesar-besarkan. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Ada tiap hari. Kenapa dia bilang begini? Kenapa dia bilang begini? Ya sudah, memang dia supaya begitu. Biarkan juga sama dia. Nanti dia berbuat dengan Tuhan. Kalau orang mau layani, sudah sama dengan dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, itulah kehidupan kita. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat di sini, jadi ada dua. Jadi kalau Bapak pilih, tidak ada yang cabut undi. Makanya saya tanya kepada Pak Bimbi Mendok, mana ada baca tuh ayat mana? Itu Yudas ada berkhianat. Lalu dia pilih, tapi lempar undi begini. Bukan tulis, bukan cabut. Dan itu rawan dengan apa? Beruci. Karena apa? Kalau nama sudah ditulis di situ. Dan itulah yang terjadi yang dikasih Tuhan. Sehingga sampai saat ini, gelombang itulah atau gelora itulah yang ada dalam kehidupan kita semua. Sehingga apa? Terjadilah yang namanya perpecahan. So picale tambah bikin picah. Karena apa? Tidak ada yang mau mengalah. Sebagai seorang hamba harus banyak mengalah. Dan ini saudara ini tidak ada yang mengalah. Sehingga apa yang terjadi? Mau pergi di polisi lelah. Polisi tidak kelar-kelar. Karena apa? Karena punya badan hukum dikembalikan kepada pengurus yang ada. Ya, tapi ada sesuatu yang tahu. Kalau camat ada bupati. Sudah Jo, kalau Kuntua ada camat, ada bupati. Kalau SK itu sudah diganti oleh yang di atasnya, mungkin itu SK tidak bisa dijalankan. Tapi ini seakan-akan dipelintir, dipelintir tidak mengakui akan SK itu. Padahal kalau sudah ada PLT sudah itu sokar. Kalau di pemerintahan, nah begitu pula gereja. Gereja ini kan punya badan hukum. Nah
gereja ini punya badan hukum, sehingga apa? Yang dikeluarkan oleh majelis pusat itu semuanya diambil dari Alkitab. Nah, kalau sebagai itu sudah berarti, tapi ini bertahan, saudara, bahkan mempelintir. Jadi kita ini disangka bukan orang-orang yang beragama, orang-orang yang tidak tahu berorganisasi. Struktur yang ada itu diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, makanya ada majelis wilayah, ada majelis daerah, ada majelis pusat, di sana ada DPR. Tapi bukan DPR rupa DPR yang Dewan bukan, Dewan Pertimbangan Rohani. Nah, maka ketika ketua MP mengeluarkan sesuatu, dikuatkan oleh Majelis Pertimbangan Rohani. Nah, begitu saudara. Tetapi Majelis Pertimbangan Rohani hanya memberikan saran. Yang mutlak memberikan satu keputusan adalah ketua. Tapi ini lain, saudara. Sudah ada SK, tapi masih melawan. Mengakui SK, ini kan bodoh. Betul itu. Itu benar. Tetapi ketika di lapangan terjadi lagi bentrokan. Nah, ini apa yang terjadi sampai saat ini? Nah, nanti kalau pendeta yang PLT mengadu ke polisi, itu berkekuatan hukum. Kalau dia yang mengadu kepada kepolisian, kepolisian berhak untuk datang mengeluarkan sesuai SK itu. Kalau SK sudah beku, enggak. Kapolsek itu tahu tuh, apa ada SK baru, cuma bilang-bilang. Nah, itulah yang menjadi polemik sampai saat ini. Sehingga apa yang terjadi adalah gesekan-gesekan yang terjadi lebih lama. Makanya jangan berjanji kita ini cuma manusia. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa semalaman, kita berdoa besok agar supaya semuanya terlaksana dengan baik. Maka saudara yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan kita manusia. Nah, kalau ada hal-hal yang masih itu kita keluarkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir adalah saudara yang dikasih Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, semoga roh-roh ini tidak ada dalam kehidupan kita. Ada tuh orang pura-pura kelihatan manis, tetapi saudara ini kan di dalamnya penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Ya, seperti Daud, seperti Yudas, kelihatan baik. Bukankah persembahan buli-buli itu bisa kita jual untuk diberikan kepada orang miskin? Tetapi Alkitab menulis, dia berkata demikian karena apa? Dia mau ambil itu doi. Nah, itu ada. Nah, itulah yang terjadi pada saat ada banyak yang demikian. Setelah melakukan acara-acara yang besar, tidak ada pertanggungjawaban. Sehingga apa yang terjadi? Itu memicu kerawanan orang bisa berkelahi, berselisih paham. Kalau memang biongo aja betul, nggak yang tahu. Tapi kalau diadakan, Tuhan bilang baik-baik. Tuhan yang akan bertindak. Nah, kalau ini perempuan nggak susah. Kalau dompe mau, agak susah. Ketua rakyat juga demikian. Paling susah mau atau perempuan, apalagi perempuan Carlota. Aduh, so bilang ini hari, DP lusa dia ulang lagi. So bilang ini minggu, DP minggu depan dia ulang lagi. Maka setanlah yang ada dalam kehidupannya. Karena apa? Sudah dikuasai oleh tabiat. Nah, tabiat itu adalah tabiat setan yang suka perpecahan. Dia lebih suka kalau pijat jaman lebih gagah, lebih bagus. Jadi pura-pura, ada kepura-puraan di situ. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Yang keluar dari mulutnya kepura-puraan. Oh, dia kok sebagai kita so ajar pada dia.
Kita sobeking pada dia supaya nyatanya sudah kayak tidak ada hanya firman Tuhan yang sanggup. Tidak ada. Cuma firman yang saya coba. Dia katakan dia anak mau berangkat. Nah itu dia punya cita-cita tidak boleh dilarang, saudara. Di SMU Lokon itu kita saudara punya Ibu Weweng yang saudara orang. Dia kepala sekolah saudara dikasih Tuhan. Tapi saudara, nah dia pastor, tetapi boleh ikut orang. Kalau dia tidak sanggup mau kawin, apa dia rasa mau kawin, dia minta izin kepada pimpinan gereja. Jadi apa saudara dikasih Tuhan? Dia ketua dari Sondor sampai Lembe, sampai Bentenang. Dia apa stasi dia bilang. Baru dia bilang Martin. Lalu apa dia bilang kepada atasannya bahwa saya mau kawin. Kita kaget dia sudah di kepala sekolah di SMU Loko. Nah itu sekolah memang sekolah yang berkualitas. Sekolah yang memang di situ ada orang-orang luar yang datang mengajar. Jadi ada banyak sudah dari Jakarta orang Manado di Jakarta ke sekolah situ. Karena itu sekolah yang sudah dikenal, sekolah yang berkualitas, apalagi bahasa Inggris. Nah dia sama di Ungklab. Nah, mereka keluar dari situ, mereka sudah pintar bahasa Inggris. Ada yang suka tinggal di asrama, ada yang suka tinggal di luar. Nah itulah sudah yang dikasih Tuhan. Nah itulah kehidupan kita. Garis tangan kita ditentukan oleh Tuhan. Garis tangan kita ditentukan oleh Tuhan. Saya ini seorang polisi, seorang bintara polisi. Tapi karena sesuatu hal, saya tidak menyesal, saya keluar. Karena saya merasa saya benar, saya keluar. Kalau dulu cari saudara. Oh, dia pengen keluar. Terus saya bilang, oh ini, saya ada surat ini. Ya sudah. Saya tidak lagi melanjutkan itu, saya punya surat ini. Ya sudah silakan. Nah makanya saudara-saudara dikasih Tuhan, dulunya gaji dibagi. Tapi sudah banyak minta-minta biar itu. Yang pokok seperti itu yang terjadi. Nah begitulah kita manusia. Makanya garis tangan kita bina rohani lagi di Pori. Jadi kalau saudara sekarang hampir setiap polsek kita peleteng. Apalagi yang orang Kristen, ya pasti dia kenal. Saya enaknya kalau ada teman begitu saudara. Ada di Jakarta, Bajali, ya tugas di mana? Sudah tugas pokoknya. Sudah karena banyak tunda gaji, dokternya enggak, sudah jangan apa-apa. Banyak duit kita. Banyak duit kita mata ambil tuh duit. Di sini pokoknya, dia nak kasih gua, jadi berkat. Jadi berkat buat orang, tadi memberi banyak. Nah ini orang beri kasih itu karena apa namanya? Untuk KKR. Ya semua apa namanya rayon-rayon, wadah-wadah dikumpul untuk disatukan dia sedikit-sedikit, tapi dia akan jadi besar, saudara. Saya kira saudara demikian dan tinggal saudara memilih. Nah pilihan ini ada buang undi begitu dan ini berbicara juga surga. Dua pilihan. Mana mau pilih neraka terserah panganan. Mana mau pilih surga terserah panganan. Diberikan Tuhan orang ini manusia yang mulia. Tapi kita diberikan kesempatan. Ngana penasib mana tentukan sendiri. Sama dengan Hawa. Jangan makan itu buah. Jadi dua, ngana makan itu buah. Ngana mesti keluar dari Taman Eden ini. Dan apa yang terjadi? Iblis datang. Ngana makan untuk dia. Ngana jadi sama dengan Allah. Nah seperti itu. Ada yang terjadi. Oh, ada gembala. Nanti pokoknya kalau anak orang dua jadi, orang dua pasti akan dapat menguasai itu. Ada banyak yang dia test case datang jalan ke jemaat-jemaat supaya menghitung kekuatan. Bahkan itu saya dengar menghitung kekuatan. Saya bilang tidak mungkin ini begini. Saya selalu keras sudah dalam rangka tapi bilang, oh siapa begini? Tiba-tiba 3 minggu kemudian pecahlah seperti ini. Nah maka itu kita melayani Tuhan, melayani Pak Tuhan. Jangan melayani Pak manusia. Manusia itu banyak DP putar balik, banyak DP neko-neko, banyak DP towo, banyak begitu. Nah kalau ada towo-towo dalam kehidupan saudara, hilangkan itu. Dan kalau sudah dipilih oleh Yesus, nah sudah berjalan baik-baik. Supaya nirayon ini tidak gaduh, supaya nirayon ini jadi bersatu. Nah kalau anak kurang itu terus, maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita semua dan hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Apakah hati kita hati busuk
atau hati kita benar-benar melayani Tuhan untuk kemajuan semua kita tercatat dalam buku kehidupan, yaitu surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi satu lagu. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena firman sudah datang dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami harus tunduk dalam apa-apa yang telah Engkau nyatakan dalam Injil itu Tuhan. Maka itu Tuhan ampuni apabila dosa-dosa yang kami lakukan. Sebab kami ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka itu kami berserah kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami di dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau percayakan di pundak kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Bapak Yoses Molang, adalah ketua rayon di Renam Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan dia kemampuan ekstra. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya dia dapat memimpin Renam ini menjadi rayon yang menjadi sarana orang yang masuk surga. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, tutup buku dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dihindarkan dari segala godaan, cobaan, atau tantangan atau rintangan. Bentengi juga Tuhan mereka surgawi rumah yang ditempatinya, agar supaya Tuhan yang bertahan di sini segala kuasa-kuasa gelap dilalukan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan kami semua pada malam hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kekuatan-Mu yang Maha Kuasa. Maka itu kami berserah kepadamu. Biar Engkau selalu tuntun kehidupan kami. Semua Renam ini kami bersatu hati untuk Tuhan mengembangkan rayon ini menjadi rayon yang begitu luar biasa, dan banyak-banyak orang datang berkumpul bersama dan nama Tuhan ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di hati-hati kami semua. Maka itu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan tutup. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan persembahan kedua di dalam. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah
pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah buat selamanya. Tutup doa tuh. Firman itu doa firman. Tutup doa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, kami sudah beribadah kepada-Mu dan Tuhan yang berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena lewat pertolongan-Mu, lewat kuasa-Mu kami boleh ada di tempat ini dan kami sudah melaksanakan ibadah dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu taruh di hati kami semua, dilema dalam kehidupan kami dan kami pergunakan itu dalam kami Tuhan mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami boleh Tuhan berdoa buat persembahan yang telah kami berikan, biarlah senantiasa Engkau kembalikan berkat-berkat yang berlipat ganda dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, biarlah senantiasa Engkau buka jalan Tuhan. Biar semuanya untuk segala puji hormat dan bagi nama. Dan malam hari ini Tuhan kami tutup dengan ibadah kami renang, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan juga Tuhan ada pelayanan dari tuan rumah sebelum itu nampak. Tuhan biar Engkau berkati apapun yang disediakan, biar Engkau berkati dan menjadi kekuatan mereka. Balas berkat yang melimpah buat ketua layan yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah panjangkan doa ini dan kami tutup akan ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Pengumuman untuk minggu depan ibadah di keluarga Maliangkai. Ada pengumuman dari gereja. Ada penyampaian yang perlu disampaikan. Memang saya sudah laporkan dan tanya-tanya kalau kita target bagaimana. Yang ada Santa Pauline dekat. Santa Pauline kayak 5 ada bakasnya. Yang ada Somaso dari situ. Ipon, Tengkel, Tumangkeng, Somaso 100. Gila Union, Santa Pauline, Lumayan Sambur, Nyaman Lalian, Tulang Lalian, saya sendiri 7. Oh, kita Kemudian, sudah. iya, belum ada mereka ranking lagi. Pertama. Berikut ke atas, Galak Kiling, jadi suapan tuh. Aduh, kami dari Galak Kiling, baru loncat ke atas. Pertigas tuh. Kak Kongo, robot membuat itu 10 toh. Maliangkai Sambung, Menitip Kemuan, Rejab, Kasih ya penontonnya. Rejab apa? nanti apa? Namanya itu tidak serahkan apa, serahkan apa nanti apa seperti itu. Oh. Dan ini ada jadi masalah apa ada mama nangis begitu. Apa bilang dia dipindah.
Apalagi itu udah apa-apa. Jadi ini bagaimana? Kasih apa? Yang kasih kita nanti apa sih kita? Oh, tapi Jadi lejap. Oh, nanti kasih Biar apa-apa. biar kiring. Kasih apa-apa. Baru meloncat ke Kasih atas. itu. nanti juga entah kasih di kantin atau Kasih apa-apa. bagaimana? Yo Kasih lagi apa apa nanti apa Benar sih sih. kita lihat. Yo itu Sudah apa? jangan serahkan apa jadi mesti apa tahu apa sudah bisa bayar. Karena itu apa kan itu sudah difitnah. Sama ada pindah Yang apa dia? sekali be kasih doi Sama ada pindah. kita di rumah. Sama ada pindah lagi tempat Situ dia. yang bilang Oh, sudah lebih salah. apa 230.000. 300 itu Pak Ipon. Sudah. Serahkan pemilu kan so lewat. Apa bilang sudah, so clear. Jadi Mau berpanjang semua lagi. yang itu masuk. Dia sendiri suka si tangan. Situ ada waktu pendoi. Dengar dulu. Situ baca. Sudah lebih apa dia tahu. Oh, enggak pernah bilang kita lebih. Yang itu masuk. Kita yang mau kasih itu doi. 16. Begitu karena kita Dan buat ada telepon. yang yang Sudah. dikasih. So kelar. Tunggu kasih kita ini tata pop nanti ambil pe dia nanti dia ambil tata pop ya. Kalau dia mau ambil sudah.